Ya, oke. Kita akan mulai pembahasannya dari soal yang pertama dan ini sudah urut sesuai dengan kisi-kisi atau silabus yang tadi ya. Kita mulai soal pertama. Soal-soal OSN yang ada di SD itu kadang-kadang itu soalnya dalam bahasa Inggris ya. Nanti misalkan ada yang tidak tahu artinya atau ada yang belum tahu istilahnya bisa tanyakan istilahnya. Langsung aja nggak perlu takut salah atau nggak perlu takut yang belum tahu atau bagaimana itu nggak perlu ya. Jadi kalau ada yang nggak bisa langsung tanyakan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Jadi soal pertama itu bilang a lorry takes 15 minutes to travel along the path PQRS. Jadi ada suatu lori ya, lori itu bisa kita artikan gerobak atau apa, dia perlu waktu 15 menit untuk melakukan perjalanan sepanjang lintasan PQRS. Ini lintasannya adalah PQRS. Kemudian what is the average speed of the lorry? Jadi pertanyaannya adalah berapakah kelajuan rata-rata dari lori? Oke, sebelum kita membahas soalnya, ada topiknya atau ada rumusnya yang perlu kita perhatikan. Yang namanya kelajuan rata-rata ya, persamaannya adalah kelajuan rata-rata itu sama dengan jarak total dibagi dengan waktu total. Jarak total dibagi dengan waktu total. Karena di sini menggunakan speed ya. Speed itu artinya kelajuan. Jadi kita menggunakannya jarak. Nah, nanti ada yang namanya velocity. Velocity itu kecepatan. Kita akan menggunakannya perpindahan. Di soal berikutnya akan kita bahas itu. Nah, jadi ini persamaan yang kita pakai adalah persamaan ini. Kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi dengan waktu total. Jadi cukup mudah ya. Kita bisa melihat di sini jarak totalnya mana? Yang namanya jarak itu adalah lintasan yang ditempuh kan. Jarak itu lintasan yang ditempuh. Jadi jaraknya mana? Dari P ke Q. Berarti sama dengan 8. Q ke R itu 3. R ke S itu 5. Berarti berapa jarak totalnya? Ya tinggal kita jumlahkan aja. Simbolnya gini ya. Kelajuan rata-rata itu V ada garisnya di atas. Jadi kelajuan rata-rata sama dengan jarak total. Berarti 8 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5 kilometer satuannya. Ya, kemudian berapa waktu totalnya? Waktu totalnya ya waktu yang diperlukan selama menempuh ini yaitu 15 menit ya, 15 menit. Tapi lihat di jawaban opsinya itu bukan menit tapi hour. Hour itu jam kan? Jadi ini jam semua nih. Maka yang ini sudah kilometer, yang ini masih jam. Maka ini harus kita ubah dulu. Ya, diubah ke dalam jam. 15 menit itu berapa jam? Ya, tinggal 15 dibagi dengan 60 atau kalau kita sederhanakan ya 15 dibagi 15 1, 60 dibagi 15 4. Jadi 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Oh, berarti pembaginya atau waktu totalnya adalah 1/4. Satuannya di sini sudah jam atau hour ya. Berarti tinggal kita hitung aja nilainya. Jadi kelajuan rata-ratanya itu sama dengan 8 ditambah 3 itu 11 ditambah 5 jadi 16. 16 dibagi dengan 1/4. Pembagian itu sama dengan kita kalikan tapi dibalik ya. 16 dikali 4/1. Maka jawabannya adalah 16 kali 4 dibagi 1 yaitu 64 km per hour. Berarti opsi yang kita pilih adalah yang D. Nah, itu masih mudah ya. Soal nomor 1, konsep yang kita pakai adalah ini, kelajuan rata-rata ini. Jarak total dibagi dengan waktu total. Jelas? Bisa dilanjut untuk soal berikutnya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, bisa respon via chat juga ya. Kalau misalkan sudah siap atau bisa dilanjut, saya lanjutkan. Oke, bisa dilanjut? Oke, kalau nggak ada berarti saya anggap bisa ya. Oke, yang nomor 2 sekarang. Oh, ini ada yang chat nih. Bisa, Pak? Oke, nomor 2. Ini soalnya. Nah, ini kita akan membahas topik yang hampir mirip dengan nomor 1, tetapi ada satu konsep lagi yang berbeda di sini. Kita lihat dulu soalnya. Budi bersepeda sejauh 2 kilometer ke arah utara selama 30 menit. Selanjutnya ia berlari sejauh 1 kilometer ke arah barat selama 15 menit. Dan akhirnya ia berlari sejauh 2 kilometer ke arah selatan selama 15 menit. Berapa jauh perpindahan Budi dari posisi awal ke posisi akhirnya? Nah, di sini kita tahu istilah satu lagi ya, namanya perpindahan. Jadi, tadi kita pakai jarak kan? Kelajuan itu jarak dibagi dengan waktu. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Ada yang sudah tahu? Apa itu bedanya jarak dan perpindahan? Coba yang sudah tahu boleh menjawab via chat boleh atau pakai mikrofon boleh.
Apa yang membedakan antara jarak dan perpindahan? Apa coba bedanya? Bahasa Inggrisnya ya, jarak itu distance. Kalau jarak itu menggunakan kalimat kata-katanya itu distance. Kalau perpindahan itu displacement. Displacement. Ya, jadi bedanya itu. Jarak itu total lintasan. Total lintasan yang ditempuh oleh objek yang bergerak ya. Kalau perpindahan itu perubahan posisi aja. Jadi kalau perpindahan itu kita menghitungnya hanya perubahan posisi. Posisi awal, posisi akhir. Oke, kita aplikasikan di soal nomor 2. Oke, sebelum kita lanjut ke soalnya, kan di sini ada arah tuh. Ada utara, barat, kemudian selatan. Kita akan menggunakan arah mata anginnya seperti ini aja ya, yang biasa dipakai. Arah utara itu ke atas, kemudian timur itu ke kanan, selatan itu ke barat, ke bawah, maaf. Kemudian barat itu ke kiri ya. Ini arah mata angin yang akan kita gunakan. Oke, dengan menggunakan ini kita akan lihat soalnya. Yang pertama, apa itu yang pertama? Bersepeda, Budi bersepeda 2 kilometer ke arah utara. Oh, utara itu berarti kalau berdasarkan arah ini ke atas ya. Kita gambar dia ke atas. Sejauh 2 kilometer. Kita gambar kayak gini. Ke atas 2 kilometer. Anggaplah sampai sini. Ya, kemudian kita tulis dulu 2 kilometer. Waktu yang diperlukan itu 30 menit. Nah, sudah. Kemudian habis ini dia berlari sejauh 1 kilometer ke barat. Barat itu ke kiri. Maka kita gambar ke kiri 1 kilometer. Mestinya lebih pendek ya. Karena 1 kilometer yang ini 2 kilometer. Nah, jadi dia 1 kilometer ke arah barat butuh waktu berapa? 15 menit. 15 menit kayak gini. Kemudian akhirnya ia berlari sejauh 2 kilometer ke arah selatan. Selatan itu mana? Selatan itu bawah. Berarti dari sini dia berlari lagi ke bawah. Tentunya panjangnya sama dong. Ya, dengan atasnya karena ini lurus kan. Berarti di sini juga 2 kilometer dan dia butuh waktu 15 menit juga. 15 menit ya. Waktunya sama. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, maka ini nggak ada hubungannya dengan pertanyaan dulu ya. Maka kalau kita akan mencari, kalau ada Budi yang bergerak seperti ini, berapakah jaraknya? Nah, kalau kita akan mencari jarak, itu adalah total lintasan. Jumlahin semua. 2 kilometer ditambah dengan 1 kilometer ditambah dengan 2 kilometer. Berarti jaraknya adalah 5 kilometer. Itu yang disebut dengan jarak. Tapi bukan untuk soal ini. Soal ini dia bilang perpindahan. Apa itu perpindahan? Perpindahan itu adalah perubahan posisi nih di sini nih. Perpindahan itu perubahan posisi. Maka kalau kita mau nyari perpindahan itu kita cukup lihat posisi awal dan posisi akhirnya aja. Awalnya si Budi ada di mana? Awalnya ada di sini. Ini adalah posisi awal. Akhirnya Budi ada di posisi ini. Ini akhir. Nah, berarti perpindahannya berapa? Perpindahannya kita tarik dari posisi awal ke posisi akhir aja. Oke, seperti itu. Jadi perpindahannya tentu saja sama dengan atas ini kan, panjangnya kan sama. Jadi 1 kilometer. Maka kalau ditanyakan berapakah perpindahan Budi dari posisi awal ke posisi akhir, ya jawabannya 1 kilometer kan. Maka jawabannya yang D. Nah, sebenarnya untuk menjawab perpindahan itu kita mestinya menggunakan arah. Karena perpindahan itu butuh arah. Atau kita sebut sebagai besaran vektor ya. Besaran vektor itu besaran yang mempunyai selain nilai atau panjang, dia punya arah. Jadi kalau mau menjawab lengkap, harusnya apa? 1 kilometer ke arah kiri. Kiri itu apa? Barat. Nah, berarti jawabannya mestinya 1 kilometer ke barat. Itu untuk jawaban soal nomor 2 ya, seperti itu. Oke. Di pembahasan nomor 2 ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Atau bisa dilanjut? Oke, ini ada yang chat ya. Kita baca dulu chatnya. Oh, tidak. Oke, kalau tidak berarti kita lanjutkan ya. Soal nomor 3. Oke. Pada uji coba sebuah mobil, mesin mobil ya, sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap dapat menempuh jarak 10 meter dalam waktu 2 detik. Pada uji coba kedua, mobil tersebut dapat menempuh jarak 20 meter namun dalam waktu setengahnya. Dengan demikian, kecepatan mobil pada uji coba kedua adalah titik-titik. Oke, di sini kita akan pakai satu persamaan yang persamaan wajib dalam gerak yang harus diketahui, yaitu S sama dengan V kali T ya. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, jadi ini adalah persamaan wajib dalam gerak yang harus
Kita tahu nih, wajib ini. S sama dengan V kali T kan? S-nya itu apa? S di sini adalah jarak. Jarak boleh, perpindahan boleh ya. Ini jarak. Kemudian V di sini, kalau dia pakai jarak berarti V-nya kelajuan. Kalau pakai perpindahan nanti namanya kecepatan. T di sini waktu. Nah, kita gunakan persamaan ini. Tapi di sini ada dua kasus ya. Kasus yang pertama apa? Kecepatan tetap menempuh jarak 10 meter dalam waktu 2 detik. Jadi, kasus yang pertama dulu kita hitung. S itu sama dengan V kali T. S-nya adalah 10 meter. V-nya adalah, kita sebut V1 ya, kita nggak tahu, dikalikan waktunya 2 detik. Berarti kita dapat 10 dibagi 2, itu sama dengan V1 kan. Berarti V1-nya adalah 5 kan. Berarti V1-nya 5 meter per second. Itu V1. Ini percobaan yang pertama. Kecepatan satunya atau kelajuan satunya itu 5 meter per second. Kemudian percobaan yang kedua. Mobil tersebut dapat menempuh jarak 20 meter. Jadi sama, S itu sama dengan V kali T lagi. V dikalikan T. S-nya itu 20 meter, kemudian V-nya itu kita sebut V2. Dikali dengan waktunya setengahnya. Kalau di awal dia butuh waktu 2 detik dan dia bilang dengan waktu setengahnya, berarti waktu setengahnya ini tentu saja 1 detik kan? Ini 1 sekon atau 1 detik. Berarti T-nya di sini adalah 1 detik atau sekon ya. Maka V2 kali 1 ya tetap V2. Berarti 20 meter per second sama dengan V2. Berarti V2-nya 20 ya. Kita tulis satuannya sekalian. Jadi 20 meter per second sama dengan V2. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan 2 ini berapa kalinya yang pertama? Ya, kita lihat di sini. Yang pertama itu kan 5 meter per second. Yang kedua 20 meter per second. Dari 5 meter per second menjadi 20 meter per second itu berapa kali? Kan berarti 4 kalinya kan? Nah, jadi jawabannya yang mana? 4 kalinya dari 5 menjadi 20 membesar. Maka 4 kali lebih besar ya. Jawabannya maka yang B. Oke, jadi nomor 3 seperti itu. Oke, mudah ya. Kita pakai persamaan S sama dengan V kali T aja. Ini review materi tentang gerak lurus beraturan. Ya, jadi ini konsepnya tentang gerak lurus beraturan atau singkatannya GLB. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak dengan lintasan yang lurus dan kecepatannya tetap atau konstan. Ya, nomor 4. Selanjutnya kita bahas nomor 4. Oke, ini masih di gerak lurus beraturan. Kenapa tahu gerak lurus beraturan? Karena secara sekilas kita tahu di sini kecepatannya tetap. Nah, kalau kecepatannya tetap, dia pasti menggunakan persamaan gerak lurus beraturan. Jadi kita akan menggunakan persamaannya S sama dengan V kali T. Kita pakai ini nanti. Oke, sekarang baru kita lihat soalnya. Dua buah mobil bergerak dengan arah saling mendekati dalam waktu yang bersamaan seperti gambar. Jika mobil A bergerak dengan kecepatan 15, tetap ya, dan mobil B bergerak dengan kecepatan 5, maka selang waktu sampai kedua mobil berpapasan atau kedua mobil bertemu, itu berapa detik gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita logika kan, mobil A bergerak ke kanan, mobil B bergerak ke kiri, otomatis mereka akan ketemu kan, ketemu di suatu tempat atau di suatu titik. Nah, kita misalkan mereka berdua akan ketemu di sini. Ya karena B-nya lebih cepat ya, saya misalkan di sini. Ini adalah titik pertemuannya mereka. Nah, yang warna biru itu, titik pertemuan mereka itu di situ. Nah, berarti nanti mobil A itu akan menempuh jarak sejauh ini. Dari A sampai ke mereka bertemu. Namanya kita sebut jaraknya A. Ya, mobil B akan menempuh jarak dari B ke posisi mereka bertemu. Namanya SB atau jaraknya mobil B ya. Itu cuma simbol aja, SA sama SB itu. Oke, berikutnya coba perhatikan. Kalau kita jumlahkan ini dari sini sampai sini, itu kan 500 meter. Ya, jadi dari posisi awal, dari posisi A maaf, sampai ke posisi B yang awal, itu kan jumlahnya atau jaraknya 500 meter. 500 meter itu dari sini sampai sini. Maka kita bisa tuliskan, oh kalau begitu jarak A ditambah jarak B itu totalnya harus 500 kan? Karena dari A sampai B ini totalnya 500. Berarti kita bisa punya satu konsep di sini untuk soal mobil yang bertabrakan atau bertemu kayak gini, maka SA
ditambah dengan SB-nya itu harus sama dengan 500 meter ya. Nah, SA itu apa? SA itu kita gunakan persamaan ini, persamaan gerak lurus beraturan. SA itu jarak dikalikan waktu. Berarti SA-nya itu jaraknya, kecepatan dikalikan waktu ya. Kecepatan A dikalikan waktu, berarti SA-nya adalah 15 dikali waktu, T. Waktu mereka sampai sini, bertemu. SB-nya, caranya sama. SB-nya berarti kecepatannya 5. 5 dikalikan waktu, T ya. Sama dengan 500. Oke, ada yang chat, kita baca dulu sebentar. Pak, saya akan rejoin, ada kendala. Oke, kalau ada kendala boleh silakan rejoin. Karena ini nggak saya allow, nanti harusnya langsung masuk sendiri ya. Nggak perlu di admit. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi 15 kali T berapa? 15 kali T itu 15 T. Ikutkan aja kalau ada perkalian itu, 15 T. Ya, ditambah dengan 5 dikali T itu 5 T. Sama dengan 500. Oke. Sekarang perhatikan. 15 T ditambah 5 T ya. 15 T plus 5 T. Sama-sama ada T-nya, maka bisa kita jumlah. 15 T ditambah 5 T berarti 20 T. Tinggal jumlahkan angkanya, T-nya ikutkan. Jadi 20 T sama dengan 500. Berarti T-nya berapa? T-nya sama dengan 500 dibagi dengan 20 kan? 500 bagi 20. Berarti sama dengan 25 kan? Berarti mereka berdua ketemunya atau berpapasannya setelah 25 sekon. Maka jawabannya tentu saja yang A. Nah, sekarang kita perluas ya soalnya ya. Ini kan waktu mereka bertemu. Jadi 25 sekon itu adalah waktu saat A dan B bertemu ya. Kita tulis ini waktu saat A dan B bertemu. Saat A dan B bertemu. Nah, seandainya pertanyaannya bukan waktunya, tapi posisinya. Nah, kalau mau cari posisinya tinggal menggunakan ini. SA sama SB. Jadi, kalau ingin mengetahui posisi berpapasan, maka kita akan menggunakan persamaan SA itu sama dengan 15 dikali T kan sudah kita temukan. Jadi 15 dikali 25. 15 dikali 25 itu berapa? 375 ya. 375 meter. Oh, berarti mereka bertemunya di posisi 375 meter dari mobil A. Jadi di sini tuh dari mobil A sampai di posisi bertemu itu 375 meter. Kalau dari mobil B berapa? Ya sisanya, atau boleh juga kita hitung. Jadi SB itu sama dengan 5 dikali, atau V-nya itu ya betul ya 5 ya. 5 dikali 25. 5 dikali 25 itu sama dengan 125 kan? 125 meter. Berarti dari mobil B ke tempat bertemu itu jaraknya adalah 125 meter ya. Jadi ini kalau seandainya pertanyaannya bukan waktunya tapi posisinya, kita tinggal masukkan aja ke persamaan SA dan SB. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan tentang soal ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, kita sudah berbeda topik lagi nih soal ini nih. Oh, lanjut. Oke. Oke, mungkin sebelum saya bahas, ada yang tahu ini topiknya apa? Soal nomor 5 ini tentang materi apa ya ini ya? Kita baca dulu soalnya ya. Nanti kalau ada yang tahu soalnya ini berkaitan dengan topik apa, boleh chat. Ya, kalau nggak mau pakai open mic, boleh juga jawab lewat chat. Nanti akan saya bacakan chatnya. Oke, kita baca. An apple of mass 0.15 kg and weight 1.5 newtons fall from a tree. Jadi apel ya, masanya 0,15 kg dan punya berat 1,5 newton, falls from a tree. Jadi jatuh dari suatu pohon ya, pohon apel tentunya. At one point during its fall, the air resistance on the apple is 0.60 newtons upward. Dan pertanyaannya adalah, what is the acceleration of the apple at this point? Berapakah percepatan dari apel itu pada titik tersebut atau pada kondisi ini ya? Betul, ada yang jawab gaya, ada yang jawab percepatan, ada yang jawab gaya. Oke, sekarang sebelum kita bahas, ada yang mau mencoba dulu? Mungkin sudah mencoba tadi mengerjakan, ketemu jawabannya berapa?
sebelum kita kerjakan bersama-sama. Ya, nggak perlu takut salah ya. Jadi nggak perlu takut salah. Ini saya gambarkan apelnya dulu seperti ini. Ini ada apel, lagi jatuh tuh apelnya ya. Oke. Saya tunggu ada yang mau mencoba, silakan dicoba dulu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya pengen tahu apakah sudah belajar belum di materi ini. Nah, tetap nanti kita akan bahas materinya kok. Oke, ada yang mau menjawab atau langsung kita bahas? Sepuluh. Oke, ada yang jawabannya 10. Oke. Zahra menjawab 10. Ada lagi yang lain yang sudah ketemu jawabannya? Oh, cuma satu yang menjawab. Oke, kalau sudah ada perwakilannya coba ya kita bahas ya. Jadi betul sekali di sini kita akan membahas, oh ada lagi nih yang menjawab ya, 10 juga. Oke. Kita akan membahas materinya tentang gaya dan percepatan. Ada kaitannya. Oke, 10 juga. Oke, bagus ya. Sudah ada yang menjawab, jawabannya 10 juga. Kita cek ya. Jadi ada yang berkaitan dengan gaya dan acceleration ya. Karena kita nggak membahas materi dari awal, jadi saya akan jelaskan soal ini kaitannya dengan topik apa atau hukum apa gitu ya. Ya, karena kita ini short course, jadi nggak bisa dijelaskan dari awal sampai akhir. Nanti satu sesi hanya menjelaskan satu materi aja, kita nggak bisa belajar yang lain. Oke, jadi ini materinya tentang hukum kedua Newton. Ya. Hukum kedua Newton. Nah, apa bunyi hukum kedua Newton? Nah, hukum kedua Newton itu menyatakan gini ya, hukum tentang percepatan dia itu. Jadi, F itu sama dengan M kali A. Nah, F itu sama dengan M kali A. F itu gaya, M itu massa, A itu percepatan. Itu bunyi hukum kedua Newton tuh gini. Persamaannya ya, percepatan. Nah, kapan kita pakai persamaan yang kayak gini, F sama dengan M kali A, itu kalau gayanya cuma satu. Nah, kalau gayanya lebih dari satu, kita nggak pakai F lagi ya. Kita gunakan simbol kayak gini. Ada yang tahu ini simbol apa? Nah, yang kirinya berbeda, yang kanannya sama. M kali A. Apa ini simbol apa ini yang kedua itu? Ya pakai mic boleh menjawabnya. Resultan. Resultan gaya sigma. Oke. Apa maksudnya resultan gaya atau sigma itu? Betul ini. Jadi yang kedua itu Gaya yang bekerja. ya bisa diulangi. Ini namanya Jumlah gaya yang bekerja. oke, resultan gaya. Jumlah gaya yang bekerja. Berarti pada soal ini gaya yang bekerja berapa nilainya? Pada soal ini resultan gaya yang bekerja berapa atau jumlah gaya yang bekerja? Berapa? 1,5 Newton. 1,5 Newton. Oke, kita cek ya. Perhatikan. Di sini ada istilah namanya weight. Apa itu weight itu? Weight itu berat, ya. Berat itu satuannya Newton. Kalau massa satuannya kilogram. Jadi berat itu gaya ya. Weight itu berat gaya dan arahnya selalu ke bawah. Jadi apel ini punya berat 1,5 Newton tuh arahnya ke bawah sana. Oh maaf. Oke pakai pensil. Nah kita ubah ini ya. Jadi dia punya berat weight itu 1,5 Newton. 1,5 Newton. Arahnya pasti ke bawah. Berat itu nggak mungkin ke atas yang namanya berat itu. Selalu ke bawah. Ya ingat-ingat. Berat itu arahnya selalu ke pusat planetnya. Kemudian masanya di sini 0,15 kg. 0,15 kg. Oke. Kemudian di sini ada lagi tuh. At one point during it falls, the air resistance on the apple is 0,6 Newton upward. Ada gaya lagi ternyata di sini, yaitu namanya air resistance. Yang arahnya upward. Upward itu pasti naik ya. Upward itu naik. Dan dia itu air resistant. Air resistant itu hambatan udara atau gesekan udara ya. Arahnya naik. Berarti kita punya gaya lagi tuh ke atas. Ya, ke atas gayanya.
yang namanya air resistance yang besarnya adalah 0,6. Kita tulis saja R gitu ya, F resistance gitu sama dengan 0,16. Nah, udah kan? Berarti kita tinggal pakai hukum ini. Tetapi masalahnya di sini gayanya nggak satu, gayanya ada dua nih. Ada yang weight ke bawah, ada yang FR ke atas. Nah, disinilah pentingnya kita tahu yang namanya resultan gaya. Resultan gaya itu jumlahan gaya-gaya yang bekerja pada benda betul, tapi kurang lengkap. Ada terusannya. Dengan memperhatikan arahnya. Ya, jadi resultan itu jumlah gaya-gaya yang bekerja betul dengan memperhatikan arahnya. Jadi kalau ada kasus seperti ini, yang satu ke bawah, yang satu ke atas, berarti kita nggak menjumlahkan. Kita harusnya mengurangkan. Kenapa? Karena satu ke bawah, satu ke atas. Oke. Sorry, 0,6 bukan 0,16. Ya, terima kasih. Ini 0,6. Nah, sudah ya. 0,6. Nah, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Maka resultan gayanya yang besar dikurangi yang kecil. Jadi sigma F-nya untuk kasus ini adalah yang besar yang kemana? Yang ke bawah. Berarti 1,5 Newton. Kemudian dikurangi dengan 0,6. Nah, itulah yang disebut sebagai resultan. Ya, jadi dia dijumlah tetapi harus lihat arah. Karena ini arahnya satu ke bawah, satu ke atas, maka kita kurangkan. 1,5 dikurangi 0,6 adalah 0,9 Newton. Nah, sigma F-nya 0,9 Newton. Masukkan di sini. Jadi 0,9 itu sama dengan masanya itu 0,15 ya kan? Dikalikan dengan acceleration atau A-nya kita akan cari. Berarti kita bisa menghitung nilai A-nya ya, gampang ya. 0,9 dibagi dengan 0,15 sama dengan A. Oke, ini sebentar agak nge-lag ya. Sama dengan A. Nah, cara menghitung kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Caranya adalah kita hilangkan komanya. Supaya hilang komanya, lihat desimal yang paling besar. Oh, desimal paling besar itu yang bawah nih. Desimalnya paling banyak maksudnya ya. Ada 2 desimal. Maka kalau ada 2 desimal, supaya desimalnya hilang, atas kita kalikan 100, bawah kita kalikan 100 ya, gitu caranya ya. Berarti 0,9 kali 100, berarti 90. Kemudian, bentar, 90 ya, ini 100 ya. Berarti ini 90 dibagi dengan yang bawah. 0,15 kali 100 itu 15. 90 dibagi 15 sama dengan A. Maka A-nya tentu saja jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat sama dengan A ya. Jadi jawabannya adalah 6 bukan 10 ya. Jadi nggak apa-apa, nggak harus betul ya, menjawab itu nggak harus betul. Belajar itu pokoknya kita belajar dulu, kalau sudah paham nanti baru pertanyaan berikutnya nggak boleh salah. Tapi kalau pertama salah itu nggak masalah. Maka jawabannya B ya. Oke, di sini kita belajar konsep resultan gaya. Jadi resultan itu menjumlahkan gaya tapi memperhatikan arah. Ini harus lihat arah. Oke, ada pertanyaan dulu untuk soal ini? Apakah bisa dipahami dan jelas untuk pembahasan soal ini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke, sudah ada yang jawab. Lanjut, kita lanjutkan. Belum, Oke, masih ada pertanyaan. iya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Apa bedanya rumus yang ada di yang Bapak tulis sama rumus yang W sama dengan M kali G? Oh, oke. W sama W-nya dengan itu M. gaya berat. Ya, oke. Weight-nya itu gaya berat. Oke ya. Jadi di sini kita akan review ini, gaya. Ya, jadi gaya itu macam-macam ya. Gaya itu F. Nah, coba yang sudah pernah belajar tentang gaya, sebutkan jenis-jenis gaya yang sudah kalian ketahui. Coba sebutkan apa gaya yang sudah diketahui. Tadi ya sudah ada namanya gaya berat. Gaya berat atau singkatannya weight. Jadi gaya berat itu apa? Ya gaya. Ya, gaya berat itu namanya gaya gravitasi, sama. Gaya berat dengan gaya gravitasi itu sama ini. Gaya berat atau gaya gravitasi itu sama. Apalagi gaya yang sudah yang Gaya gesek. oke, gaya gesek tadi juga ada di soal ini ya, air resistance itu. Gaya gesek. Apalagi yang sudah pernah dibaca atau dipelajari tentang gaya magnet, gravitasi, gesek. Oke, gaya gravitasi, gaya magnet. Oke, gaya magnet juga boleh ya. Ada juga gaya magnet itu. Jadi jenis-jenis gaya itu banyak ya. Ini gaya magnet.
Oke, itu ada yang chat lagi, coba kita baca. Kita lihat jawabannya Gaya apa. otot. Gaya pegas, gaya listrik. Oke, betul ya. Ada gaya pegas, gaya listrik, dan Gaya seterusnya ya. otot. Gaya otot. Oke, boleh ya. Jadi ada banyak ya gaya itu. Tadi yang jadi pertanyaan adalah gaya berat atau gaya gravitasi kan? Nah, kita sekarang fokus di sini. Gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, apa bedanya persamaan yang kita tulis di sini dengan persamaan untuk gaya gravitasi yang W sama dengan M kali G, ya kan? Gaya Lorentz, atau boleh ini Zahra ya, gaya Lorentz itu gaya magnet. Nah, lalu kita lanjutkan dulu ini, apa bedanya ini sama ini? Nggak ada bedanya, itu tuh sama. Tapi kenapa nggak pakai G? Nah, karena apa? Karena gini, gaya berat atau gaya gravitasi, ini kita pindah ke sini ya, biar ada space untuk penulis. Gaya berat atau gaya gravitasi itu biasanya simbolnya pakai huruf W, singkatan dari weight. Ya, singkatannya dari weight, atau W itu bahasa Inggrisnya adalah weight. W itu sama dengan M kali A. Sama kan? W sama dengan M kali A. Nah, ini juga M kali A. Tetapi khusus untuk gaya gravitasi atau gaya berat, A yang kita pakai di sini adalah bukan sembarang A, tapi A yang di sini itu adalah harus percepatan gravitasi. Ya, A-nya harus percepatan gravitasi kalau gayanya mau pakai weight. Kalau gayanya sembarang gaya F itu M kali A, tapi kalau pakai weight itu A-nya adalah percepatan gravitasi. Nah, simbol untuk percepatan gravitasi itu menggunakan G, simbol aja itu. Kalau kalian nggak suka pakai G, pakainya A juga boleh. W sama dengan M kali A boleh. Ya, jadi percepatan gravitasi itu simbolnya G. Maka kita kenal persamaan untuk W itu sama dengan M kali G. Ini sebenarnya juga rumusnya M kali A, cuma A-nya ditulisnya dalam bentuk G karena dia khusus untuk gravitasi. Kalau gaya yang lain nggak boleh M kali G, harus M kali A. Gitu ya? Jelas itu yang bertanya? Siapa tadi yang bertanya? Jelas. Oke ya, jadi sama aja. Oke, kita lanjut ya, nomor 6 ya, kalau nggak ada pertanyaan berikutnya. Perhatikan hasil rekaman ticker timer berikutnya. Kalau kalian sudah membaca soal simulasi kemarin, ada ya yang bentuknya titik-titik kayak gini ya, tapi bukan ticker timer, tapi apa? Yang di soal simulasi. Kan ada soalnya kan? Apa? Bentuknya apa? Tetesan oli. Ya, tetesan oli ya. Jadi yang di soal simulasi tetesan oli, di sini kita menggunakan ticker timer. Konsepnya sama saja. Jadi mau tetesan oli kayak mau ticker timer kayak nggak ada masalah ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Grafik yang menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu yang melukiskan gerak tersebut adalah titik-titik. Oke, ini kita akan belajar analisis grafik di sini. Oke, jadi di sini ada gaya F, ditariknya ticker timer itu ke kiri. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah, kayak saya ambil gambarnya dulu ini ya, kita geser gambarnya di sisi yang kosong di sini. Oke, kita pindah di sini gambarnya. Nah, maka kalau misalkan ada gambar ticker timer yang digeser ke kiri seperti ini, artinya dia bergerak ke kiri. Kalau bergerak ke kiri, maka sisi kiri ini pasti jadi awal. Ini jadi posisi awalnya. Ini supaya kalian tidak bingung mana membedakan awal dan akhirnya. Karena digeraknya ke kiri, berarti yang kiri jadi awal, yang kanan jadi akhir. Oke, sebentar. Ini agak lag pensilnya. Akhir. Nah, ini jadi akhir. Oke, sudah normal. Oh, masih. Nah, sudah. Sekarang kalau dilihat di sini, awal ke akhir, tetesan, bukan tetesan ya, ticker timernya makin menjauh atau makin mendekat? Nih, dari awal ke Makin akhir. menjauh. Ini kan makin menjauh. Jadi logikanya kalau dia makin menjauh, gerakannya makin cepat atau makin lambat? Makin cepat. Makin cepat. Berarti kalau gerakannya makin cepat, itu berarti gerak bendanya adalah dipercepat kan? Jadi gerakannya harusnya makin cepat. Artinya kalau gerakan dia makin cepat, maka kecepatannya bertambah kan? Kecepatannya berarti bertambah. Kecepatan bertambah besar. Nah, kita lihat dari grafik itu mana yang kecepatannya bertambah. Kan mudah kalau gitu kan. Yang pertama itu kecepatannya sama terus nih. Lurusnya sama terus ya, nggak ada perubahan. Maka yang pertama itu kecepatan konstan. Dia itu kecepatannya konstan di sini. Kecepatan konstan. Berarti salah kan? Yang A jelas salah. Yang B, mula-mula kecepatannya 0, lalu kecepatannya bertambah, lalu bertambah. Nah, jawabannya udah ketemu kan? Berarti jawabannya yang B. Kenapa? Karena kita akan mencari yang kecepatannya bertambah. Yang C kita lihat ya.
Yang C itu dari posisinya paling atas, kemudian dia turun, kemudian turun, kemudian turun. Oh, berarti kecepatannya makin lama makin kecil. Maka ini kecepatannya berkurang. Atau gerakannya kita sebut diperlambat. Ya, ini kecepatan berkurang. Oke. Bentar. Berkurang. Kemudian yang terakhir, yang D. Nah, yang D ini kombinasi antara A dan B kan, dia konstan dulu, kecepatan konstan dulu, lalu kecepatannya naik ya. Jadi nggak mungkin, karena di sini kecepatannya makin lama makin jauh, maka cuma satu kali bentuk grafik, yaitu dipercepat ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Cara membacanya seperti itu. Kalau yang membaca yang oli sudah ada ya, saya sudah buatkan videonya di situ yang bagaimana cara membaca tetesan oli itu. Jadi sama, konsepnya sama. Jadi di sini kita belajar bentuk-bentuk grafik benda yang bergerak konstan, kecepatan berkurang, atau nama lainnya adalah gerakannya adalah diperlambat. Kemudian ada yang kecepatannya bertambah, maka gerakannya namanya dipercepat ya. Ini diperlambat, kemudian yang ini dipercepat. Oke, ada pertanyaan sampai di soal ini? Bisa dilanjut? Bisa. Oke, kalau bisa kita Bisa. lanjutkan soal berikutnya. Oh iya, sebelum saya lupa lagi ya, kalau misalkan kalian punya pertanyaan yang soalnya tidak ada di sini juga boleh ditanyakan ya. Kalau misalkan, saya pernah ngerjakan soal gaya nih, atau soal gerak, tapi soalnya belum ada nih di sini contohnya. Nah, itu boleh ditanyakan. Jadi nggak harus pakai soal yang ini. Makanya saya bilang soal ini hanya sebagai soal pemandu kita belajar materinya. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu ya. Nomor 7. A car of mass 1,500 kilograms travel along a horizontal road. Ya, jadi ada mobil masanya 1.500 kilogram. Kemudian dia berjalan sepanjang jalan yang lurus atau horizontal dia. And then it accelerates steadily from 10 meter per second to 25 meter per second in 5 seconds. Jadi dia akan dipercepat ya secara beraturan, steady itu beraturan, dari 10 meter per second kemudian menjadi 25 meter per second dalam waktu 5 second. Dan pertanyaannya adalah what is the force needed to produce this acceleration? Berapakah gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan percepatan ini? Oke, gayanya adalah persamaannya dulu ya. Persamaannya tadi sudah kita dapat F itu sama dengan M kali A kan? Persamaan yang kita pakai ini. Gaya adalah M dikalikan dengan A. Nah, masalahnya kita belum tahu nih nilai A-nya berapa. Nilai A-nya kan belum tahu. Maka kita cari dulu pakai persamaan A. Oke, ini kalau tidak ada yang diperlukan, jangan coret-coret di layar dulu ya, supaya nanti recordnya tidak bagus, bisa recordnya bisa bagus, nggak ada coret-coretan dulu. Kalau ada yang coret-coret, ini tulisan saya jadi ikut-ikutan nge-lag nanti. Jadi jangan coret-coret dulu di layar ya. Oke, kita lanjut ya. Kita pakai persamaan F sama dengan M dikalikan dengan percepatan, atau F sama dengan M kali A. Tetapi masalah kita adalah belum tahu nilai A-nya. Ada yang tahu bagaimana cara menghitung A? Percepatannya? Ada yang tahu nggak menghitung A-nya bagaimana caranya? F dibagi M. Apa? Sorry, F dibagi M. Oke, tapi kan kita belum tahu F-nya. Kan kita mau cari F-nya kan? Kalau udah tahu F-nya baru boleh F dibagi M, benar. Tapi di sini kita belum tahu F-nya. Maka kita butuh persamaan lagi kan? Nah, persamaan percepatan, jadi A di sini kan percepatan ya. Percepatan itu persamaan dasarnya adalah A itu sama dengan, nih perhatikan, perubahan kecepatan dibagi dengan waktu ya, delta V dibagi T. Ini bacanya delta ya, udah tahu ya. Delta itu artinya perubahan kecepatan dibagi waktu. A itu perubahan kecepatan dibagi waktu ya. Nah, perubahan kecepatannya berapa? Dari 10 menjadi 25. Maka kita bisa tulis A itu sama dengan 25 dikurang 10. Karena dari 10 menjadi 25. Dibagi berapa? Waktu yang diperlukan itu 5. Berarti A-nya sama dengan 25 kurang 10, itu 15, dibagi dengan 5. Maka A-nya sama dengan 3 ya, meter per sekon kuadrat. Nah, udah dapat A-nya kan? Maka kalau udah ketemu A, mau cari F, ya sangat mudah. Jadi F itu sama dengan
M dikali A. Masanya diketahui di soal 1.500, tinggal kita kalikan A-nya udah dapat nih, 3. 1.500 kali 3, kita dapatkan jawabannya 4.500 Newton. Maka kita dapat nilai A-nya adalah 4.500 Newton. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi ini di sini kita dapat satu persamaan baru lagi, yaitu A sama dengan V dibagi T. Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Oke. Itu nomor 7. Bisa dilanjut? Nomor 8 ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nomor 8. Sekali lagi, saya ingatkan, kalau ada pertanyaan, langsung disampaikan aja. Boleh via chat, boleh via mic. Oke, nomor 8 kita lihat. Oke, ini soalnya sudah tadi ya, tentang resultan ya. Sebelum kita bahas, mungkin ada yang mau coba dulu. Yuk, coba nomor 8 berdasarkan pemahaman yang sudah dapat tadi di soal sebelumnya, kira-kira jawabannya menurut kalian apa nomor 8? Boleh dicoba dicoret-coret dulu kan? Tadi sudah saya minta ada kertas sama ada pensil untuk coret-coretan. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya bisa disampaikan di chat boleh. Saya buka chatnya di sini ya. Oh maaf. Nah ini dia soalnya. Oke, sudah ada yang menjawab nih. Ika menjawab B ya, nomor 8 jawabnya B. Zahra menjawab B juga. Oke, ada lagi yang lain? Baru 2 nih, yuk yang lain yuk. Baru 2 loh yang menjawab ya, jadi yang lain silakan ikut berpartisipasi. Tidak perlu takut salah ya, pede aja. Nanti kalau misalkan salah pun kan kita bahas bersama-sama, jadi tahu, oh kesalahan saya di sini. Itu justru malah buat belajar lebih cepat kena itu ya. Kalau sudah pernah salah itu biasanya nggak mungkin salah lagi. C, oke ada yang jawab C, oke. Kenapa itu C-nya pakai tanda tanya? Ada yang jawab B, ada yang jawab C ya. Nggak ada yang A nih, nggak ada yang A sama D. Oke, karena nggak ada lagi yang menjawab, kita coba bahas ya. Kita baca dulu soalnya. The diagram show 3 force. Oh, ada yang jawab dulu. Ini kita baca dulu ya, karena sudah menjawab. Oh, ragu-ragu. Oke. The diagram show 3 forces acting on a block. Jadi itu ada diagram, ada gambar yang menunjukkan 3 buah gaya yang bekerja pada suatu balok. Ya, gayanya mana aja 3 itu? Gayanya adalah 3 sama 2 ke arah kiri ini. Kemudian 11 Newton ke arah kanan. Nah, itu gaya awalnya gitu. Baca pertanyaannya ya. Which additional force will produce a resultant force of 3 Newton to the left? Pertanyaannya adalah, manakah gaya yang harus kita tambahkan? Karena dia minta di sini ada namanya additional force. Kita harus nambah gaya supaya apa? Supaya produce atau menghasilkan resultant force 3 Newton to the left. Jadi harus resultannya itu harus 3 Newton ke kiri. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum kita tambahkan gaya atau awal ya. Pada saat kondisi awal dulu. Apa yang terjadi di kondisi awal itu? Ke kanan 11 Newton, ke kirinya berarti ini totalnya berapa kalau kita hitung ke kiri? 3 Newton sama 2 Newton. Berarti ke kiri sama aja 5 Newton ya. Karena satu arah maka kita jumlah. 3 sama 2 itu berarti 5 Newton ke kiri, 11 Newton ke kanan. Berarti pada kondisi awal sebelum ditambahin apa-apa, itu totalnya atau resultannya berapa? Resultan gayanya adalah, ingat besar kurangi kecil. Jadi 11 Newton dikurangi dengan 5 Newton. 11 dikurangi 5 itu 6 Newton. Kemana? Ke kanan, ikut yang besar ya. Jadi kondisi awalnya adalah 6 Newton to the right atau ke kanan. Itu kondisi awal. Nah sekarang mula-mula 6 Newton ke kanan dan kita harus membuat dia jadi 3 Newton ke kiri. Maka apa yang dilakukan? Kalau kita punya 6 Newton ke kanan dan harus jadi 3 Newton ke kiri, maka
satu-satunya cara adalah menambahkan ke kiri sejauh berapa? Sebesar berapa? Sebesar 9 Newton. Berarti kita harus menambahkan ke kiri sebesar 9 Newton. Nah, kalau yang ke kiri 9 Newton, ke kanan 6 Newton, maka resultan barunya adalah, ya benar kan 3 kan? Berarti kalau kayak gini, resultannya berapa? Resultannya besar kurangi kecil. 9 dikurang 6. Jadi sama dengan 3 Newton. Kemana arahnya? Ikut yang besar. To the left ya. Jadi sudah betul. 3 Newtons ke arah kiri to the left. Berarti supaya jadi 3 Newton, jawabannya adalah kita harus memberikan gaya 9 Newton ke arah kiri ya. Jadi yang ditanyakan bukan yang awal ini. Tetapi yang ditanyakan adalah kita harus menambahkan berapa. Jawabannya yang C ya. Ya paham ya? Cukup mudah saya kira bisa dipahami untuk soal ini. Topiknya masih sama yaitu resultant of force. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini adalah soal tentang seesaw atau jungkat-jungkit. Nah, ini juga masih ada kaitannya dengan gaya ya. Baca dulu soalnya. A boy of weight 600 Newton sit on the seesaw illustrated in the figure below at a distance of 1.5 meter from pivot. Jadi ada seorang anak ya. Weight itu berat. Beratnya itu 600 Newton dan berat itu termasuk gaya. Ingat berat adalah gaya, satuannya Newton. Dia duduk di suatu jungkat-jungkit dengan jarak 1,5 Newton from the pivot. Jadi pivot itu titik tumbuhan ya, pivot itu adalah tumbuhan. Titik tumbuh. Kemudian what is the force F required to the another end to balance the seesaw? Berapakah gaya yang dibutuhkan di sisi yang lain supaya ini tuh balance ya. Balance itu artinya seimbang. Ya, maka kita akan menggunakan persamaan gini. Kalau kita ketemu dengan jungkat-jungkit ya, atau pengungkit atau tuas gitu ya, salah satu jenis tuasnya jungkat-jungkit gitu, maka kita akan gunakan persamaan F1 dikali D1 sama dengan F2 dikali dengan D2. Nah, kita akan pakai persamaan ini. Apa itu D? D itu adalah jarak gayanya ke poros. Jadi D itu namanya length arm atau lengan gaya. Tulis di sini ya. D adalah lengan gaya. Jadi lengan gaya itu mengukurnya dari poros ke, dari titik tumpuan ke gaya. Jadi dari titik tumpuan ke sini. Nah inilah D. Dari titik tumpuan ke sini. Itu adalah D. Berarti kita anggap aja yang ini adalah D1 ya. Berarti yang di sini F1. Kemudian yang di sini adalah D2. Yang ini berarti F2. Berarti kalau kita masukkan persamaannya, kita akan dapat 600 dikali 1,5 sama dengan F2-nya adalah F dikali 2 ya. Cukup mudah ya. Jadi F-nya itu sama dengan 600 kita kalikan 1,5 kemudian dibagi dengan 2. 2-nya dicoret, 600 dicoret dapat 300 kan? 300 dikali 1,5 jadi jawabannya adalah 450 Newton. Oh, berarti kita harus memberikan gaya sebesar 450 Newton supaya dia itu balance atau seimbang. Maka jawabannya yang A. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya tentang nomor 10. Coba dibaca dulu soalnya. Ini tentang apa ini nomor 10 itu? Kira-kira tentang apa ini? Soal nomor 10 ini. Belum ada yang menjawab? Tahu artinya ya tapi ya. Jadi dia ada a stone itu batu has a mass of 390 grams and a density of 2.7 gram per centimeter cube. Jadi ada batu yang masanya 390 gram dan density-nya 2,7 gram. Density itu apa sih density? Ada yang tahu density itu apa? Massa jenis. Ya, betul ya. Density adalah massa jenis. Kemudian cooking oil has a density of 0.9 gram per centimeter cube. Ada minyak yang dipakai untuk memasak ya.
itu punya massa jenis 0,9 gram per centimeter cube. Density-nya 0,9. Pertanyaannya adalah, which mass of oil has the same volume as the stone? Jadi kita harus mencari berapa masanya dari oil supaya volumenya sama kayak volume batu. Berarti untuk bisa jawab soal ini kita harus tahu persamaan tentang massa jenis dulu. Apa persamaan massa jenis? Massa jenis itu punya rumus atau punya persamaan? Ada yang tahu? Apa persamaannya? Simbol untuk massa jenis biasanya kayak gini ya, kayak huruf V. Massa kali volume. Massa, sorry, bisa diulangi? Massa kali volume. Massa kali volume. Ada lagi yang punya pendapat yang lain selain massa kali volume? Massa per volume. Oh, massa per volume. Ya, betul ya. Jadi massa jenis atau simbolnya rho gini itu adalah massa M dibagi dengan volume M per V ya. Jadi simbolnya adalah rho. Rho sama dengan M per V. Betul ya. Rho sama dengan massa dibagi volume. Nah, oke, sudah dapat kita kan? Samanya udah dapat. Nah, tinggal kita aplikasikan itu persamaan ini ke dalam soal ini. Yang pertama, kita lihat dulu yang stone-nya dulu, batunya dulu ya. Kita lihat yang stone. Stone itu punya massa 390. Massa jenisnya 2,7. Berarti kita bisa mencari volumenya kan? Jadi kita bisa tulis 2,7 density-nya itu sama dengan massanya 390 dibagi dengan volume stone atau volume batu. Ya, berarti kita kalikan silang, pindah tempat ya, volume stone-nya di sini itu sama dengan 390 dibagi dengan 2,7 kan? 390 dibagi 2,7 itu berapa hasilnya? Kemungkinan desimal ya, maka kita nggak perlu hitung dulu. Kenapa nggak perlu dihitung dulu? Karena kita akan menggunakan lagi ya. Jadi kalau memang belum selesai soalnya, angkanya jelek, kita nggak perlu hitung tidak apa-apa. Sekarang kita pindah di sini. Kita pindah di si cooking oil. Cooking oil itu punya density 0,9. Pertanyaannya, berapakah mass of the cooking oil yang punya same volume as the stone? Jadi volume oilnya itu harus sama dengan volume stone. Berarti volume oil itu sama dengan volume stone. Rumusnya itu apa? Volume itu kalau rho sama dengan M per V, berarti volume itu sama dengan, kita bolak-balik ya di sini ya. Kalau M itu kan sama dengan rho dikali V, kemudian kalau V itu berarti M dibagi dengan rho. Ya, jadi volume oilnya itu sama dengan 390 per 2,7 karena harus sama dengan volume stone. Sedangkan volume oil itu berarti rumusnya M oil dibagi dengan apa? Rho oil 0,9 ya. 0,9 sama dengan volume stone-nya 390 dibagi 2,7. Jadi kenapa kita bisa menulis seperti ini? Karena di soal diketahui dia harus same volume ya. Oke, terus kita lanjutkan di sini. Yang kita cari adalah mass oil-nya, mass of oil-nya. Tinggal dikalikan silang kan, berarti M oil itu sama dengan, kalikan silang ya, 390 dikali 0,9 dibagi 2,7. Nah, ini kan bisa dicoret ya kan? Ada koma 1, ada koma 1, maka komanya bisa dicoret. Saya hilang nih komanya kan? Tinggal 9 sama 27, dibagi 9 habis, dibagi 27, 3. 390 dibagi 3, maka jawabannya adalah 130 grams ya, atau 130 gram. Nah, berarti untuk menghitung matematikanya silakan pakai metode matematika yang sudah pernah dipelajari ya, asalkan betul pasti jawabannya sama. Jadi konsep yang kita pakai di sini menggunakan konsep massa jenis, maka jawabannya yang A ya, mudah ya.